ada gadis desa lagi pada nyuci di kali. Dan ini nampak rekan kita YouTuber Janda Bandungan ini seluruh lagi mau memakai sepatu boot karena depan warung ini lumayan dalam sekali seluruh dan lumayan berlumpur. Jadi kalau mau menuju warung ini disarankan pakai sepatu boot seperti ini seluruh. Rekan kita YouTuber Joko Temu Bandungan nih, wah kakinya harus sampai belekok seperti ini. Kemarin pas banjir dugi sepinten Pak? Wow, kemarin ternyata airnya sampai 1 meter seluruh. Inilah dagangan yang sangat sederhana di warung ini. Nih nampak sandal kita lepas nih, bisa kampul seperti perahu seluruh. Wah, ini kondisi rumah sekaligus warung ini di samping warung ini merupakan sungai. Jadi kalau hujan dan meluap airnya akan memenuhi warung ini. Nah ini kalau tidur di tempat ini wah benar-benar sangat miris karena airnya juga masuk ke warung ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco Babe Bandungan dimanapun Anda berada, semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semua, dan semoga konco Babe Bandungan selalu diberi kemurahan rezeki agar suatu saat kita bisa ngetrip jalan-jalan keliling bersama. Untuk ngetrip kita kali ini, Babe akan mengeksplor warung iclik, warung jenda-jendit, dan warung konoan yang terletak di tengah Danau Rawapening. Ini Anda bisa saksikan sendiri. Untuk menuju ke warung tersebut, pemandangannya tidak kaleng-kaleng seluruh. Dan tuh nampak di tengah ada aktivitas warga yang lagi naik perahu mau mencari ikan. Dan inilah satu-satunya jalur jalan untuk menuju ke warung tersebut seluruh. Nampak jalur jalan ini masih terbuat dari tanah dan hanya lebarnya 1 tapak seluruh. Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk menuju ke warung ini. Ini saya karena saat hujan jalur jalan ini akan sangatlah licin sekali seluruh. Sementara di sebelah kanan jalur jalan ini adalah sungai yang lumayan sangatlah panjang sekali seluruh. Sementara di sisi kiri merupakan bekas area persawahan yang nampak sudah pada tenggelam karena di sini lagi musim penghujan, dan saat hujan turun terus-menerus maka saya sawah ini akan tenggelam seperti ini. Dan alhamdulillah seluruh, itulah warung yang akan kita tuju seluruh. Nampak di sisi kiri jalur jalan ini banyak sekali motor-motor para pemancing seluruh. Ini biasanya
mereka memancing di sekitar Danau Rawapening ini. Dan itulah Sedulur, warung yang sangat unik yang lagi viral di Pulau Jawa Sedulur. Nih wow, dan ini nampak ada hewan entok nih milik pemilik warung di sana Sedulur. Dan beliau selain buka warung juga menyewakan perahu di tempat ini. Wow, alhamdulillah itu nampak bapak pemilik warung itu kita saksikan lagi ngecat perahu Sedulur. Ini benar-benar seorang lelaki yang sangat pemberani membuka warung menyendiri di tempat seperti ini. Dan ini nampak aktivitas warga baru pulang mencari ikan. Angsal kata Pak? Oh, dandan. Oh, biasanya damel ngancuk ya Mbak nawat disewake? Oh, ngancuk ya Mbak. Biasanya sehari dapat berapa kilo Pak? Nasib nggih. Oh berarti bambu ini namanya anco. Oh, ini cara mencari ikan. Oh, mencari ikan ini sangat unik sekali. Mriki iwake napa mawon Pak biasanya? Oh, lohan brang ngeten. Lobster, patin brang kita senten nggih. Wow. Wah, ternyata banyak sekali ikan-ikan di Danau Rawapening ini Sedulur. Nggih. Biasanya disadin apa dikonsumsi ya Mbak? Oh, ngoten nggak lumayan nih. Oh. Nek nganco biasanya dari jam berapa sampai jam berapa jenengan? Oh, jam 8 jam. Oh, wah, sebentar nggih, tapi hasilnya lumayan nggih. Nyuwun sewu kali Bapak sinten nggih? Wah, Pak Nur Kamin ini Sedulur, seorang nelayan yang sering mengancau di Danau Rawapening ini. Wah. Nek sekilo jenengan nyade dugi pinten, Pak? Oh, cukup murah meriah ya. Kan di sini tuh sekilo harganya 25, kalau di pasar udah 35 nggih. Oh, ada yang 40. Wah. Jadi kalau mau beli langsung ke sini bisa ya, Pak ya? Ini bisa menghubungi Pak Amin ini Sedulur. Wow. Oke, setelah kita ngerumpi-ngerumpi dengan Pak Amin, kita lanjut, kita akan mengeksplor warung yang lagi viral di tempat ini. Dan inilah warung yang akan kita tuju Sedulur. Inilah kakek sakti pemilik warung ini, nampak lagi mengecat perahu Sedulur. Dan Anda bisa saksikan sendiri, nih lumayan miris karena warung beliau ini tenggelam seperti ini Sedulur. Wah, mantap nih, panas-panas tasih nganu jenengan ngeceti. Wah, istimewa sekali ini. Wow. Nggih, betul Mbah. Cok disewake Mbah. Praune. Oh, wah gadah pinten jenengan? Wah, istimewa nih. Ternyata Mbah ini punya 30 perahu Sedulur. Wah, niki nggih gek banjir terus nggih Mbah nggih. Oh, ini wah sampai warungnya tenggelam seperti ini Sedulur. Wah, ini seperti ditimbul Slokon Demak nih warungnya nih. Dan ini untuk menuju warung ini kita harus basah-basahan seperti ini. Wow, mantap sekali Sedulur. Dan inilah warung Mbah ini yang lagi viral di tempat ini Sedulur. Nah, kakek sakti yang membuka warung di tempat ini. Udan terus nggih banjir nggih Mbah mriki Mbah. Oh, ini nampak Mbah ini selain buka warung di sini juga
menyewakan perahu seperti ini seluruh. Dan ini nampak para pengunjung ini memarkirkan kendaraannya di tempat ini seluruh. Inilah warung baik, Anda bisa parkir di sini dan cukup bayar Rp2.000 seluruh. Wow, kita harus ekstra hati-hati karena jalur-jalan untuk menuju warung bayi ini lumayan licin. Uniknya nih, di depan warung bayi ini wow, dikasih jembatan seperti ini seluruh, karena benar-benar nih warungnya tenggelam nih, dan kita nih, kaki kita ini hasil ngonten di warung ini. Wah, inilah warung sekaligus tempat tinggal Mbak ini seluruh. Ini nampak ini untuk menuju warung Mbak ini di depannya harus dikasih perahu seperti ini. Inilah warung sekaligus tempat tinggal Mbak yang juga tenggelam seluruh. Nampak nih, lantai di dalam rumah beliau juga dipenuhi air seperti ini seluruh. Oh, subhanallah, nih benar-benar kakek sakti dan kakek pemberani seluruh yang membuka warung di tempat ini. Oke, sebelum kita masuk, kita akan explore ke sekeliling warung beliau seluruh. Wow, subhanallah seluruh, nih benar-benar lumayan dalam seluruh. Wow, subhanallah. Dan ini uniknya, di sebelah warung Mbak ini juga dipenuhi dengan karamba-karamba seperti ini, karena Mbak ini biasanya mencari sampingan dengan mencari ikan di tempat ini seluruh. Wow, dan wow, subhanallah, inilah pemandangan dari belakang warung beliau. Dan inilah perahu-perahu yang disewakan oleh beliau. Biasanya beliau menyewakan perahu ini sehari cukup Rp10.000 seluruh. Ini kondisi warung Mbak ini benar-benar sangat miris sekali. Nih teman kita, wah ini lumayan dalam. Wah, inilah kondisi warung Mbak ini seluruh, yang benar-benar sangat ekstrim dan miris. Inilah perahu yang Mbak ini sewakan seluruh. Biasanya para pemancing akan menyewa perahu ini dan ke tengah Danau Rawa Pening sana seluruh. Biasanya menyewa perahu ini cukup bayar 10.000. Subhanallah seluruh, benar-benar seorang kakek sakti yang sangat pemberani tinggal di tempat ini seorang diri. Apalagi di warung ini belum ada listriknya sama sekali seluruh. Dan ini nampak rekan kita YouTuber Janda Bandungan ini seluruh lagi mau memakai sepatu boot, karena di depan warung ini lumayan dalam sekali seluruh dan lumayan berlumpur. Jadi kalau mau menuju warung ini disarankan pakai sepatu boot seperti ini seluruh. Oke, sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan kakek sakti pemilik warung di tempat ini seluruh. Ini seluruh, ini karena lumayan dalam, jadi rekan kita YouTuber Janda Bandungan harus memakai sepatu boot seperti ini nih. Wah, mantap sekali. Inilah rumah kakek sakti sekaligus warung yang berdiri menyendiri di tengah Danau Rawa seperti ini. Dan itu rekan kita YouTuber Coko Tengku Bandungan nih. Wah, kakinya harus sampai belekok seperti itu. Wah, lumpurnya setinggi lutut orang dewasa seluruh. Inilah seluruh perjuangan kita mungkin di warung kakek sakti ini. Kita harus belekok seperti ini seluruh. Dan inilah rumah sekaligus warung
kakek sakti yang berdiri menyendiri di tengah danau rawa bening seperti ini. Di sini tanpa ada penerangan listrik sama sekali, seluruh, karena tempat ini jauh dari perkampungan. Kemarin pas banjir dugi sepinten Pak? Wow, kemarin ternyata airnya sampai 1 meter seluruh. Dan ini hitungannya airnya sudah turun. Dan inilah pemilik warung ini seluruh. Wah, mantap sekali. Dan di depan warung harus dikasih. Ini berarti ini pasang kata ya? Oh, yang mas konsumsi buat enggak? Enak tapi kan kalau beracun. Oh, ngoten. Ya, biasanya dikonsumsi itu jenis keong apa biasanya? yang awal. Oh, yang Oh, yang biasa ya Pak ya. Berarti ngeracuni keong mas itu Pak? Ini ketemu. Oh, berarti selain mencari ikan nggih, mencari keong nggih. Keong gitu kemauan. Oh, seadanya nggih. Iso dadi duit nggih. Wah, mantap. Iki lobster nggih enten, Mbak? Udah. Oh, kata. Oh, Nek warung niki sudah berapa tahun nggih? Hampir 20 tahunan lah. Wah, mantap sekali. Ternyata warung ini sudah 20. Ini pas panen raya lombok. Oh, oh terus Sebelum banjir niki ditanamin sapi nggih Mbak? Juga karena petek. oh, yang gitu. menguning itu Bang ya? Oh, nonton ya. Lah jenengan nek pas cari ikan berang ndak cok malam berang? Napa cuma siang? Ada malam. Oh, gitu. Malam kerja. Berarti jenengan cari ikan udah berapa puluh tahun nih, Pak? Tuan. Wah, 10 tahun. Selama mencari ikan di rawa ini suka dukanya apa, Pak? Ya, enceng gondok juga. Oh, enceng gondok ya. Oh, hebat ya. Agak menghambat ya. Ngambat perjalanan. Nek Pak. hewan-hewan cok enten ulo napa-napa. Ya ada. Wah, oh jarang. Nek penampakan makhluk-makhluk gaib berang cok mirsani mboten jenengan? Oh kan Ah, jarang deh. Rawa Pening terkenal dengan legenda baru Klinting niku. Ada ular raksasa niku jenengan dereng nate pirsa. Wah. Ketemu. Oh, tapi yo percaya kalau ada ya. Nonton ya. Oh. Nggih nggih. Berarti nek dalu mriki gelap gulita nggih Mbak nggih? Oh, Oh. Ternyata penerangannya pakai genset seluruh. Oh, malam juga rame. Wah, Oh, 24 jam non-stop Pak. 24 jam wis. Wah, ora umum nggih. Waduh. Kalau sini menyewakan perahu tuh tarifnya berapa ya, Pak? Biasanya? Wah, murah meriah, cukup 10.000 sepuasnya ya. Wow, ternyata Kalau malam sami. cukup bayar 10.000 bisa numpak dan goyang sepuasnya nggih. Wah, mantap bisa goyang-goyang di Ya, kalau tengah di sini danau. mayoritas enten ikan apa mawon ya? Oh, toman, istimewa. Oh. Banyak sekali ya Bang ya. Kemarin kabarnya sekitar sini ada orang yang dapat ikan raksasa, Pak. Tomang sak kempol nih, Pak. Nggih. Paten. Oh, sering ya? Oh, Waduh. wah, ternyata di sini masih banyak sekali ikan raksasa seluruh. Oh, Mbak ini pemilik warung sekaligus rumah di tempat ini seluruh. Dan inilah seluruh kondisi di dalam warung sekaligus rumah ini. Wow, nampak air juga sampai masuk ke tempat ini seluruh. Dan inilah dagangan yang sangat sederhana di warung ini. Ini nampak sandal kita lepas nih, bisa kampul-kampul seperti perahu seluruh. Wah, ini kondisi rumah sekaligus warung milik Mbak. Dan ini bisa kita saksikan, ini banyak sekali bungkus-bungkus kopi menandakan bahwa warung ini ternyata lumayan ramai sekali. Wow. Ini sementara dapur beliau nih, beliau kalau masak di tempat ini seluruh. Dan wow, subhanallah, ini nampak ada jagung kuning dan jagung hitam seluruh.
Sementara di samping warung beliau ini merupakan sungai, jadi kalau hujan dan meluap airnya akan memenuhi warung ini seluruh. Nah ini kalau tidur di tempat ini seluruh, wah benar-benar sangat miris karena airnya juga masuk ke warung. Oh berarti keluhan nelayan di sini ini karena enceng gondoknya terlalu banyak ya. Jadi aktivitas keluar masuknya perahu agak susah ya. Kalau ketakut itu ya ambil 2 malam. Susah pulang. Oh berarti pas jenengan nengah naik perahu belum ada enceng gondok. Pas mau pulang ada enceng. Kejebak sampai 2 hari 2 malam di tengah rawa. Wah itu ternyata suka duka nelayan di tempat ini seluruh. Wah mantap sekali. Nampak di depan warung ini juga penuh dengan hewan-hewan entok seluruh. Ternyata Mbak ini juga memelihara hewan entok di tempat ini seluruh. Subhanallah. Dan inilah kondisi depan warung ini. Subhanallah seluruh. Itulah sekilas cerita baik pemilik warung yang berdiri menyendiri di pinggir Danau Rawapening. Dan ini Anda bisa saksikan akses menuju ke warung beliau lumayan ngeri-ngeri sedap dan becek seperti ini. Biasanya para pemancing memarkirkan kendaraan motor mereka di sini dan mereka cukup bayar Rp2.000 seluruh. Dan inilah kondisi warung Mbak ini seluruh. Karena di depan warung Mbak ini juga lumayan becek dan tergenang air seperti ini, jadi mereka harus menginjak bambu agar tidak terjeblos di warung ini. Inilah situasi dan kondisi serta keunikan yang ada di pinggiran Danau Rawapening yang belum banyak orang tahu seluruh. Ternyata di pinggir Danau Rawapening ini ada sebuah rumah sekaligus warung yang sudah berdiri selama 20 tahun tanpa ada penerangan listrik sama sekali. Tapi Anda jangan salah seluruh, karena pemandangan di sekitar warung sekaligus rumah ini benar-benar sangatlah indah sekali seluruh. Dan kakek ini selain membuka warung di sini, ternyata beliau juga menyewakan perahu di tempat ini. Subhanallah seluruh. Inilah kondisi yang sangat miris dan memprihatinkan, karena ternyata di pinggir Danau Rawapening ini ada sebuah rumah sekaligus warung seorang kakek sakti yang berdiri menyendiri di tempat ini. Inilah akses untuk menuju rumah beliau seluruh. Dan nampak sekali banyak sekali motor-motor pemancing yang pada parkir di tempat ini. Dan wah, ini ternyata di depan warung ini lumayan becek seperti ini. Mbak ini selain menyewakan perahu juga beternak entok seperti ini seluruh. Ini di sekitar rumah beliau ini karena banyak sekali airnya, jadi mentok-mentok bisa bebas berkeliaran di tempat ini.
Oke, konco-konco Babe Bandungan dimanapun Anda berada, mungkin sekian dulu laporan Babe dari rumah sekaligus warung Kakek Sakti yang sudah berdiri selama 30 tahun di tengah danau rawa pening seperti ini. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat dan menghibur Anda semua. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Babe Bandungan, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel kesayangan Anda ini semakin berkembang. Jangan lupa juga saksikan video-video Babe Bandungan di episode sebelumnya dan episode yang akan datang. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.